Seorang muslim yang ideal adalah seorang muslim yang selalu menjaga 3 hal sekaligus. Hatinya hidup dengan penuh keimanan, akalnya hidup dengan ilmu, dan jiwanya terjaga dari hawa nafsu yang menyesatkan. Jika hati bersih, akal tercerahkan, dan jiwa terkendali, maka akan lahir pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, adil, disiplin, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dan inilah contoh dari karakter mukmin yang menjadi cita-cita Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita selalu memuji Allah atas segala nikmat yang telah tercurah kepada diri kita. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita memahami tentang nikmat yang ada pada diri kita. Marilah kita berusaha untuk menyelaraskan antara akal, hati, dan nafsu, agar kenikmatan yang ada dalam diri kita itu membawa sebuah kebahagiaan yang sejati. Kalau kita merenungkan kembali tentang hakikat diri kita sebagai manusia, kita itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang sangat kompleks. Tidak hanya terdiri dari jasad fisik, melainkan juga ada dimensi jiwa. Hanya sayangnya di zaman modern ini, kita seringkali dalam mendefinisikan sebuah kebahagiaan hanya apa yang nampak dalam wujud fisik belaka, terutama yang disandarkan pada ukuran materi. Jadi standar kebahagiaan itu banyak didasarkan hanya berstandar harta atau keduniaan semata. Padahal kalau kita kaji di dalam Al-Quran dan tradisi para ulama, sebuah kebahagiaan itu sudah dibuat model cetak biru yang utuh tentang struktur jiwa manusia. Manusia yang sehat dan selamat adalah manusia yang mampu menyelaraskan 3 elemen utama dalam dirinya, yaitu hati, akal, dan nafsu atau jiwa itu sendiri. Kalau kita lihat elemen pertama yang paling utama adalah hati. Dalam psikologi Islam, hati bukan sekedar segumpal daging, bukan sekedar segumpal pembuluh darah, melainkan pusat spiritual, tempat bersemayamnya kesadaran akan Allah, dan tempat di mana fitrah kesucian manusia itu berada. Jadi hati itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena apa? Hati adalah jembatan yang mampu menghubungkan diri kita dengan roh yang dititipkan Allah. Melalui hati kita bisa merasakan mana yang benar, mana yang salah secara intuitif. Al-Quran memberikan perhatian besar kepada hati. Hati bukan sekedar organ tubuh, tetapi pusat keimanan dan kesadaran manusia. Karena itu keselamatan seseorang pada hari kiamat sangat ditentukan oleh keadaan hatinya. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari
ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Hati yang bersih itu hati yang selalu dipenuhi dengan ketauhidan, ikhlas, cinta kepada Allah, takut kepadanya, dan tunduk kepada petunjuknya. Jadi terjauhkan dari rasa iri, dengki, hasud, dendam. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik, baiklah seluruh tubuh itu. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah, itulah hati riwayat Bukhari. Betapa pentingnya kita untuk selalu menjaga hati itu agar senantiasa sehat. Oleh sebab itu seorang muslim harus senantiasa berzikir agar hatinya senantiasa lembut dan punya rasa membedakan kebenaran dan kebatilan. Sering dengan membaca Al-Quran, banyak berdoa, bertobat, memperbanyak amal ibadah dan menjaga sholat, terutama sholat 5 waktu. Syukur-syukur bisa berjamaah di masjid secara rutin dan istiqomah. Kemudian elemen kedua adalah akal atau pikiran. Akal merupakan sebuah kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia untuk bisa menganalisis data eksternal, berpikir logis, dapat merencanakan sesuatu dengan baik. Imam Al-Ghazali berkata bahwa akal yang sehat seharusnya terhubung langsung dan tunduk di bawah arahan hati. Jadi tidak hanya mengandalkan akal, tapi bagaimana ada hubungan korelasi dengan hati. Benarkah yang dipikirkan saja akal logika ini tidak akan berpengaruh kepada perilaku keburukan? Ketika akal dipandu oleh hati yang mengingat Allah, maka akan menghasilkan kebijaksanaan dan melihat realitas dunia ini dengan jujur serta objektif. Namun jika akal terputus dari hati, ia akan menjadi alat pembenaran atas segala perilaku buruk kita. Jadi kalau hanya mengandalkan akal saja, bisa jadi membawa perilaku yang kurang baik. Dengan akal itulah manusia dibedakan dari makhluk lainnya. Al-Quran berulang kali memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman-Nya adalah inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahari laayati liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran ayat 190. Karena itulah Islam tidak menghendaki umatnya menjadi umat yang malas berpikir. Islam mendorong umatnya untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, selalu mengadakan penelitian, membaca, mengkaji alam semesta yang setiap terjadi itu senantiasa direnungkan dan difikirkan. Kemudian elemen yang ketiga adalah nafas, yang dapat dipahami sebagai energi atau dorongan kehidupan di dalam diri kita. Dalam Islam, dorongan biologis seperti makan, minum, dan syahwat adalah bagian penting untuk bertahan hidup di dunia, asalkan dikendalikan dengan cara yang baik. Di zaman sekarang ketika godaan begitu mudah diakses, kemaksiatan dipromosikan secara terbuka, dan hawa nafsu sering dijadikan pedoman hidup,
ayat ini menjadi peringatan yang sangat-sangat penting. Seorang muslim harus mampu mengendalikan hawa nafsunya agar tetap berada dalam koridor syariat. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Final jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dari ayat-ayat yang telah kita renungkan dapat kita pahami bahwa seorang muslim yang ideal adalah seorang muslim yang selalu menjaga 3 hal sekaligus. Hatinya hidup dengan penuh keimanan. Akalnya hidup dengan ilmu. Dan jiwanya terjaga dari hawa nafsu yang menyesatkan. Jika hati bersih, akal tercerahkan, dan jiwa terkendali, maka akan lahir pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, adil, disiplin, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dan inilah contoh dari karakter mukmin yang menjadi cita-cita Islam. Oleh karena itu kita selalu berdoa semoga Allah SWT senantiasa mengaruniakan kepada kita hati yang bersih, akal yang cerdas dan bijaksana, serta yang tenang, yang kelak dipanggil Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.